tentang sebenarnya apa sih definisi kekayaan versi Islam, Pak Ustadz. Tetapi ketika dia memiliki jiwa yang bisa bermanfaat buat orang lain, berbagi dan lain sebagainya, inilah sebenarnya Islam melihat point of view kekayaan dari kayanya jiwa seseorang. Gimana cara kita tahu kalau kekayaan kita ini udah ngasih peace of mind? Jadi kalau seandainya kita nambah kaya, terus kemudian kita makin nambah dekat sama Allah, insya Allah itu alamat yang baik. Tapi kalau seandainya kekayaan itu malah membuat kita jauh dari Allah, bahkan kita semakin menjadi sombong dan lain sebagainya, perlu dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al-Kisah, a safe space to build wealth in the halal way. With me, Fai, and beside me, my young sister, Saskia. Dan kali ini kita akan berbagi cerita, keresahan, dan juga berbagai cerita indis ekonomi yang relate banget dengan kehidupan kita. Dan kita akan bahas itu semua dari sudut pandang Islam yang tentunya akan mengasih peace of mind dan memberkati. Yes, of course, Saskia, dan kita tentu tidak sendiri di sini. Kita ditemenin dengan bapak terkece dan tergokil di ruangan ini, yang akrab disapa dengan Bapak Ustadz Muhammad Romli, atau disingkatannya Ustadz ML. Asik banget. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saskia, baik, sehat ya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Mantap, Semangatnya mantap. menggembung ini. Iya, sangat menggembung karena ini episode saya pertama kali. Ya, di sini. Mudah-mudahan pertama dan terus bisa menginspirasi. Iya, amin. Ada cerita apa nih hari ini? Nah, ini saya memiliki keresahan ya, Pak Ustadz, karena saya as a entrepreneur dan mungkin di luar sana yang sedang berusaha mengejar pundi-pundi rupiah di luar sana, kita tuh kayak mempertanyakan tentang definisi dari kekayaan, karena kan kita semua mau kerja dan pengen jadi kaya. Ya. Jadi kalau sebagaimana kita ketahui ya, Al-Kisah, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia adalah nabi yang diberikan mukjizat yang sangat begitu luar biasa, diberikan kekayaan di eranya saat itu, bahkan manusia lain manapun tidak diberikan kekayaan saat itu. Sehingga saya mempertanyakan ya, definisi dari kekayaan versi saya. Itu ada kayak dua kategori, Pak Ustadz. Kekayaan dari sudut pandang wealth dan kekayaan dari sudut pandang cash flow. Kekayaan dari sudut pandang wealth, saya ngelihat bahwa kekayaan itu kayak menumpukan harta bertumpuk-tumpuk gitu. Kayak contoh kita menambahkan tanah, rumah, mobil, motor, yang dia hartanya bertumpuk tuh. Jadi itu yang kita definisikan sebagai kekayaan, wealth. Tapi di sisi lain, ada orang yang mendefinisikan kekayaan dari sudut pandang cash flow. Yang dimana tuh cash flow itu ya ngelihatnya dari uang yang masuk tiap bulannya, entah itu 10 juta, 10 juta, 1 miliar, gitu, atau bahkan 1 miliar per hari. Itu kasus, ya sudahlah. Nanti kita akan bahas lain topik untuk kasus 1 miliar per hari itu. Cuman ya kita nggak bahas itu. Kita ngebahas tentang sebenarnya apa sih definisi kekayaan versi Islam, Pak Ustadz. Karena kita kan mengejar kekayaan nih, tapi kita nggak tahu nih kekayaan versi Islam itu gimana sih, Pak Ustadz? Baik, kalau kita lihat bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Gimana supaya bermanfaat? Ya salah satu komponennya adalah dia punya sesuatu yang bisa dibagi dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk ilmu seperti itu, dan juga dalam bentuk al-ghina atau kekayaan. Nah, kekayaan ini bisa dibilang banyak sekali definisinya, tetapi yang jelas bahwa Rasulullah SAW menerjemahkan bahwa kekayaan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya harta benda aja, tetapi yang lebih hakiki adalah bahwa ginan nafas, yaitu kekayaan jiwanya. Artinya orang yang punya kekayaan itu kemudian membuat dia jauh dari Allah, kemudian dia lupa sama Allah, bahkan dia semakin sombong. Banyak dalam sejarah, ada Firaun misalnya kan, kaya, tapi kemudian kekayaan dan kerajaan tahta dan sebagainya itu membuat dia menganggap dirinya sosok Tuhan. Ya, dia menganggap dia adalah yang paling kuat, bahkan dia sombongnya luar biasa. Nah, itu juga kekayaan yang akhirnya membuat dia lupa kepada Sang Maha Pemberi kekayaan tadi.
Nah, jadi kesimpulannya bahwa Islam memandang kekayaan itu bukan hanya dari sisi bagaimana dia memiliki aset saja, tetapi ketika dia memiliki jiwa yang bisa bermanfaat buat orang lain, berbagi dan lain sebagainya, inilah sebenarnya Islam melihat point of view kekayaan dari kayanya jiwa seseorang. Oke, berarti kalau misalnya dilihat dari key komponennya ya, kan kalau misalnya tadi sudut pandang pertama wealth itu kekayaan dari jumlah harta yang ditumpuk. Sedangkan yang kedua tuh tadi cash flow dari arus kas masuk. Sedangkan kalau Islam tadi saya highlight adalah manfaat ya. Betul. Manfaat untuk orang lain dan tadi itu kayak condong ke sedekah gitu nggak sih Pak Ustadz? Betul. Jadi ini saya pernah ada satu cerita ya bahwa ada seseorang yang dia secara keuangan tuh kaya lah ya. Iya. Punya aset dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang membuat orang di sekelilingnya tuh penasaran dengan sikapnya ini. Apa? Dia selalu all out memberikan sedekah. Jadi ada masjid dia bangun, terus kemudian ada panti yatim misalnya kan dia sumbangin, dia bangun, dia perbaiki dan seterusnya. Sampai ada orang miskin bilang, sahabatnya dia bilang, kok kamu nggak sayang sama harta kamu gitu kan? Iya. Oh salah, malah kamu itu melihat saya itu salah kalau saya nggak sayang, karena saya sayang sama harta ini, maka saya titipkan di masjid untuk dibangun rumah ibadah. Saya titipkan bahwa uang ini adalah buat anak-anak yatim. Saya titipkan untuk pembangunan yayasan dan asrama. Nah, itu adalah semua bentuk kekayaan. Kenapa? Karena satu saat saya akan berjumpa lagi dengan amalan-amalan ini. Subhanallah ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata itulah definisi seseorang itu, dia menjaga, mengkeep dia punya harta dengan cara disalurkan ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan gitu ya, dengan sedekah tadi. Dan ternyata dengan dia berbagi tadi bukannya semakin dikit, bukan semakin dikit tetapi semakin ditambah lagi sama Allah. Gitu loh. Jadi seseorang itu ketika punya kekayaan, dia hanya untuk diri sendiri, yaitu mungkin Allah nggak akan tambah. Kenapa? Karena dia nggak bisa berbagi, nggak kaya hatinya. Tapi ketika pada saat dia bisa berbagi sama orang lain, bermanfaat tadi buat orang lain, dan di situ misalnya dia punya karyawan dia punya istri, kemudian ada anaknya, dari rezeki yang dia bawa pulang untuk anak-anaknya, buat istrinya, ini adalah merupakan sesuatu hal yang nggak pernah terpikirkan mungkin, tetapi itu berjalan untuk mereka. Mereka bisa merasakan dampak dari kekayaan harta yang didapatkan dari hasil kerjanya tadi. Begitu. Kaya dari sedekah karena hatinya itu terbuka ya, Ustaz ya. Kayak sebenarnya itu juga salah satu ayat Al-Quran juga tentang ayat 1000 dinar ya Ustaz ya. Tentang pemain rumah kerja dari sebelum hai Masya Allah. Allah tuh ternyata membuka pintu rezeki dari cara yang tidak terduga-duga. Lewat sedekah pun kita juga sebenarnya bisa mendapatkan rezeki dan kekayaan juga ya. Ini udah narasumber ini. Jadi ganti narasumber. Ya apa doanya? Karena itu kita nggak kayak pengen buat kaya jadi si Udin tadi apa? Nah itu makanya penasaran. Jadi sekalian flexing dikit terkait hafalan yang tadi. Lanjut. Bukan flexing, tahadus bin imah. Oke, lanjut. Maksudnya tuh gini, kalau ternyata kita sedekah itu tuh ternyata menambah kekayaan juga, tidak hanya sekedar kekayaan dari hilang jumlah. ya. Kayak tadi kan dia bilang adinanya, kok jadi hilang kamu punya uang banyak. Nah tapi kan kalau buat orang yang udah nggak susah payah, akhirnya nih gaji pertama, akhirnya nih 100 juta pertama kan ngerasa kayak, ini achievement kok langsung dibagiin gitu. Nah gimana cara memisahkan rasa keinginan itu antara hati kita dan juga sifat duniawi itu? Baik, ya jadi kalau kita lihat bahwa yang paling penting itu adalah ada sifat dalam Islam itu yang namanya qanaah. Qanaah itu apa sih? Merasa cukup.
merasa tidak pernah kurang. Jadi Allah udah ngasih dia seperti itu, dia menerima. Nah ini yang paling penting. Kadang kita ukurannya itu dari orang lain. Salah satu dampak dari media sosial, ini perhatikan ya, salah satu dampak dari media sosial terkadang itu menjadi barometer kehidupan kita. Padahal enggak, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ini sering terjadi. Buat generasi muda kadang ngelihat pencapaian temennya, oh temen saya udah punya ini, bener nggak? Nah itu membuat seolah-olah, wah gue juga nih. Terus yang kadang-kadang jeleknya apa? Dia bilang, wah itu dia pasti hasil uang yang nggak bener tuh. Itu yang bikin hati kita rusak. Jadi hati-hatilah dalam bermedia sosial. Jangan melihat kekayaan seseorang ataupun mendapatkannya prestasi ataupun aset yang dimiliki oleh seseorang teman ataupun sahabat kita di media sosial, itu membuat kita jadi rusak hatinya. Karena apa? Setiap orang sudah punya rezekinya masing-masing. Nah, kalau tadi bahwa orang yang bersedekah juga ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa itu siapa yang sedekah itu dijamin bal yazdad. Itu akan ditambah setiap apa yang dia sedekahkan. Tidak akan pernah berkurang harta yang dia sedekahkan. Bahkan dalam hadis tadi apa? Bal yazdad. Asya Allah tambah 3 kali, baliasdat ditambah lagi. Jadi nggak pernah orang yang berbagi itu hidupnya susah. Nggak akan pernah orang yang dia bersedekah ataupun berbagi kepada orang lain dia kemudian melarat, nggak ada. Ya, karena apa? Karena dia meyakini bahwa ini adalah dia tahu dari mana sumbernya dan dia dikeluarkan untuk apa. Nah itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita tahu apa yang masuk ini dari secara yang baik, yang halal, lalu kemudian kita salurkan kepada yang baik juga. Inilah halalan thayyiban. Rezekinya halal dipergunakan dengan cara yang baik, thayyib, yang baik. Nah itu. Belum lagi tadi disampaikan bahwa wa may yattaqillah. Kalau orang yang dia senantiasa takwa kepada Allah, ini juga ada jaminannya. Ayaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Nah, yang menarik adalah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari sudut yang enggak disangka-sangka. Nah, jadi kalau dia benar-benar takwa sama Allah dengan menjalankan sedekah karena Allah, maka ini juga kaitannya. Allah tiba-tiba dapat rezeki lain yang dia nggak pernah duga. Oh, di situ ada pintu rezeki, ternyata dikasih. Ya kan, Alif mungkin pernah merasakan bahwa kadang ada, ini nggak pernah disangka nih, kok tiba-tiba dapat proyek ini kita gitu ya, dapat kerjaan ini gitu kan. Nah itulah karena bentuk manifestasi ketakwaan kita kepada Allah dan kita mau berbagi dari rezeki yang kita dikasih sama Allah, kita kasih mungkin ke orang tua, kita kasih ke tim, kita kasih ini dengan cara yang baik. Maka apa? Allah akan tambah lagi. Dengan cara apa? Dengan caranya Allah. Kita udah bahas di podcast sebelumnya ya bahwa rezeki itu nggak bentuknya harta doang, duit doang, tapi kesehatan, kemudian juga dapat sahabat yang baik aja itu rezeki gitu. Berarti definisi kekayaan Islam itu tuh sebenarnya dilihat dari sudut pandang si rezekinya itu. Maksudnya rezeki yang is not about money terus atau emas atau properti atau tanah ya. Betul. Tapi melainkan rezeki untuk kenikmatan bernafas, kenikmatan berkumpul dengan orang-orang dan ketenangan batin. Ketenangan hati. Iya, ketenangan hati. Nah ini jadi kayak bertanya-tanya Pak Ustadz ya, karena kita itu kan sering banget ya tergiur ya, karena kan harta ini kayak bikin lagi banyak akhirnya lupa, akhirnya istri droj gitu kan. Waduh. Nah mungkin nanti istri droj kita akan bahas di episode lain, tapi di sini kita akan ngebahas mengenai gimana ya caranya agar harta yang kita miliki itu nggak menguasai hati kita. Betul. Gitu. Ya, jadi sebenarnya tadi kalau dibilang bahwa yang namanya harta itu cukup di kepala kita aja, tapi yang namanya Allah itu harus ada di hati kita. Kalau harta itu taruh di hati kita rusak, ya kan? Allah inilah yang harus ada di hati kita. Kenapa orang ketika pada saat diambil hartanya, terus dia marah? Nah, karena ada di hatinya. Kita lihat filosofi tukang parkir. Ketika pada saat dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mobil yang kita parkir, jangankan kaca spion, jangankan yang ada diisi dalam mobil, pentil mobil, pentil ya, pentil. Ya pokoknya ban di mobil, ya itu akhirnya dijaga ya, maksudnya ya. Kalau ada yang ngambil, yang berantem kita, itu. Oke. Ya kan? Nah, itu ketika pada saat kita datang ngambil mobilnya, malah nggak tukang parkir? Marah.
Enggak, kita nih punya mobil datang, kita ambil mobil kita, dia marah nggak? Enggak dong, karena bukan mobil dia. Oh, iya. Dia cuma dititipin sama Allah. Dititipin sama si yang punya mobil. Nih mobil diparkir di sini, tolong jagain. Ya kan? Iya. Karena itu ada di kepala dia doang. Oh nih, gue jagain nih. Iya. Taruh di hatinya. Iya nggak sih? Oke, jadi segala jadi macam harta, ya intinya harta yang ada di kita itu hanyalah titipan sementara. Betul. Jadi Pokoknya- jangan sampai ketika kita mendefinisikan mobil tadi, Allah titipkan rezeki itu kepada kita, membuat kita tuh marah. Ya emang punyanya Allah. Iya. Ya, Seperti sifat tukang parkir tadi yang dia tidak merasa marah, tidak merasa kehilangan. kehilangan, padahal mobilnya berjejer. Iya. Ada Mercedes, BMW dan sebagainya. Oke, buat Mercedes sponsor. Lanjut. Jadi kalau dilihat bahwa orang-orang yang seperti ini kadang kita bisa ngambil sebuah pelajaran dan hikmah dari filosofi tukang parkir tadi. Oke. Dia cuma dititipin, maka dia jaga dengan sebaik-baiknya. Dia tidak pergunakan, dia tidak melakukan hal yang berlebihan, tetapi dia jadikan itu sebagai amanah yang Allah titipkan. Ketika orang yang ngambil dia ikhlas. Oke, ini emang punya bapak, silakan. Oke. Bahkan diparkirin sini pak terus. Jangan sampai kena mobil yang lain. Begitu loh. Gitu. Nah, Menarik. kalau tadi kan kita udah bahas tuh definisi kekayaan versi Islam. Nah, kalau misalnya kita akhirnya udah kaya nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Udah kaya, terus gimana cara kita tahu kalau kekayaan kita ini udah ngasih peace of mind? Peace of mind. Ngasih bawa berkah nih kekayaan ini. Berarti Ya, kayak jadi- KPI-nya gitu lah ya. Iya, KPI piece-nya gitu ya. Jadi kalau seandainya kita nambah kaya, terus kemudian kita makin nambah dekat sama Allah, insya Allah itu alamat yang baik. Tapi kalau seandainya kekayaan itu malah membuat kita jauh dari Allah, bahkan kita semakin menjadi sombong dan lain sebagainya, perlu dievaluasi. Ada apa dengan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita? Jadikanlah kekayaan kita menjadi salah satu sarana dan juga tempat untuk kita berbakti dan juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan banyak bermanfaat, berbagi kepada orang lain yang memang membutuhkan. Setiap rezeki yang Allah titipkan kepada kita, mungkin ada titipan buat mereka Kasih yang orang-orang lain. fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan seterusnya untuk kita salurkan kepada mereka. Jangan lupa itu. Karena setiap apapun yang nantinya ada dalam kita itu akan dihisap, akan di screening, akan dicek. Kalau sekarang lagi rame teks ya, pajak dan segala macam. lagi rame banget. Nah, nanti ada lagi yang lebih dahsyat lagi adalah ketika di yaumul hisab. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa tampak, akan tampak semuanya. Wah. Akan dilihat, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun kebaikan itu sekecil apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Hal kejelekan pun juga demikian. Semuanya akan tergambar. Begitu alif kian. Masya Allah, seru insightful ya. banget ya. Insightful banget ya Allah. Pembahasan kita hari ini. Bahwa Ustaz, Islam itu sebenarnya dia membahas kekayaan yang sedikit unik, bukan sedikit unik, tapi lebih ke arah hal yang menenangkan hati ya. Iya. Karena dilihat dari sudut pandang rezeki, kemanfaatan untuk orang lain, dan juga untuk tadi sedekah gitu kan. Dan mungkin dari Saskia Oke, udah cukup sih ya. udah cukup. Ya, berarti kita Selanjutnya kita mau tanya nih Ustaz, ada nggak sih ayat Al-Quran yang relate dengan definisi kekayaan Islam? kasih Islam itu. Baik, ini ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji, benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, cukup sekian episode Alkisah pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ustadz MR yang telah membagikan berbagai insight yang sangat bermanfaat Tentang definisi dari kekayaan. Oke, saya Saskia. Saya Faik. Saya Muhammad Ramli. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.